perlu banyak berhusnuzon, berprasangka baik ya, kepada kaum muslimin, kepada saudara-saudara kita. Jangan mengedepankan suudzonnya dulu gitu loh, ya. Orang nggak mau bantu kita, nggak nolong kita, nggak ngerti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwanu fiddin asyhadakumullah. Ada sebuah kisah ya yang diceritakan oleh seorang kawan kepada saya ya di sebuah majelis. Kisah ini kisah nyata ya. Jadi ada cerita seorang ibu itu menulis di Facebook ya pengalaman pribadinya kenapa dia keluar dari Islam ya. Jadi ibunya mengatakan dia suaminya sudah meninggal cukup lama. Jadi ibu ini berjuang sendiri mencari nafkah, menghidupi 3 anaknya. Kemudian singkat cerita, mungkin ada suatu masa ya, suatu kesempatan yang dia itu benar-benar kesulitan keuangan ya. Sampai ibaratnya makan aja nggak bisa gitu loh. Apalagi untuk yang lainnya, untuk keperluan sekolah, untuk yang lainnya. Nah, ibu ini kemudian apa ya, dalam keadaan sulit ini bingung gitu mau ngomong sama siapa. Malu juga dia mau ngomong gitu. Nah, kemudian sampai suatu hari itu pintunya diketok oleh mungkin beberapa orang, 2 atau 3 orang. Kemudian dibuka dan dipersilakan masuk, ternyata ini adalah orang-orang dari gereja ya, yang mereka istilahnya memberikan bantuan-bantuan berupa sembako, mie ya, berupa beras, minyak dan sebagainya, bahkan uang gitu. Ya, dengan syarat ibu ini besok mampir Bu ya ke gereja kami gitu ya, gitu loh. Kemudian dia ya mungkin karena memang orang awam ya, dia akhirnya terima bantuan itu dan dia akhirnya ke gereja. Dan akhirnya dia memutuskan dia keluar dari Islam. Terus dia mengatakan, inilah sebab saya keluar dari Islam. Nah orang Islam itu nggak ada yang peduli, cuek semua. Sibuk sendiri-sendiri. Ribut sama mereka. Ya. Beda dengan orang-orang Kristen ya. Yang mereka itu orang-orang yang penuh kasih sayang, ya kan? Ringan menolong orang, dan seterusnya. Kemudian ibu ini mungkin apa ya, ditanya oleh beberapa orang, ibu rumahnya di mana? Rumah saya di sini. Ya. Akhirnya dikunjungi rumahnya, diajak ngobrol, nah, ditanya sama orang yang mencari ibu ini, Pak, ibu itu ketika nggak punya makanan, nggak punya apa-apa itu ngomong sama siapa? Ya saya nggak ngomong sama siapa-siapa, saya bingung gitu loh. Nah itu salah ibu, kenapa ibu nggak ngomong sama saudara-saudara ibu, atau tetangga ibu yang muslim, ya kan? Atau Pak RT misalnya. Ya saya malu kata dia, loh Bu ya, kita itu nggak bantu ibu bukan karena nggak mau bantu. Kami nggak tahu ibu susah, ya kan? Gimana kami mau bantu? Ya tapi yang ngetok rumah saya orang Kristen kata dia. Itu disitulah inisiatif mereka kan. Yang ngetok rumah saya orang Kristen, mereka menawarkan bantuan itu kepada saya. Tuh. Salahnya di mana kata dia. Ya ikhwan fillah sadakumullah. Mungkin kita sering mendengar ya atau melihat di medsos ya. Banyak gitu ya di TikTok, di Instagram, di Facebook, di YouTube juga saya pernah lihat kata-kata motivasi yang kayaknya bagus itu loh. Tapi ini lumayan berbahaya. Yang mereka tuh suka mengatakan apa tuh? Kamu harus jadi orang yang kuat ya. Kamu harus jadi orang yang
tegar, kamu harus sehat, ya. Karena nggak ada orang yang peduli sama lo, sama kamu, ya. Mau saudara, sepupu, tetangga, kawan, mereka nggak peduli sama kita, ya. Buktinya ketika kita sakit nggak ada yang datang. Ketika kita nggak punya uang nggak ada yang minjemin, ya kan? Ketika kita susah nggak ada yang tahu, tuh. Maka kamu harus sehat, ya. Kamu harus kuat, tuh. Kamu harus berpegang kepada diri sendiri, gitu. Ya, orang itu nggak bisa diharapkan. Ya, jadi perkataan seperti ini, Pak, ya mungkin ada benarnya gitu ya. Tapi saya yakin juga ada salahnya, gitu loh. Benarkah ya? Benarkah manusia hari ini ya, secara umum ya, atau saya ambil khusus saja ya, kaum muslimin hari ini adalah orang-orang yang seperti itu gitu loh. Apa benar gitu loh? Perkataan yang mengatakan ketika kita sakit nggak ada yang datang gitu ya. Nanti dulu, ketika kita sakit nggak ada yang datang, nah, tahu nggak orang-orang kita sakit, ya kan? Yang saya katakan tadi ya. Karena nggak sedikit orang yang malu untuk mengatakan dia sakit. Nggak sedikit orang yang malu mengatakan mungkin di grupnya, "Ikhwan sekalian, mohon doanya saya sakit," gitu ya. Nah kalau kita nggak ngasih tahu kita sakit, gimana orang tahu kita sakit gitu loh. Ya, dan nggak semua orang punya inisiatif kan tentu untuk mengabsen, untuk menanyakan, "Siapa ya di grup ini sakit biar saya datang," gitu ya. Karena orang kan mungkin punya kesibukan sendiri-sendiri juga. Bahkan bisa jadi orang nggak nengok kita ketika kita sakit, orang itu juga sakit sebenarnya gitu loh. Dan dia nggak ngomong juga gitu loh. Ya, ketika kita nggak punya uang, nggak ada yang minjemin uang, ya tadi saya katakan, eee, tahu nggak kita? Tahu nggak orang-orang kita nggak punya uang, ya kan? Kalau kita malu ngomong, kita nggak pernah cerita, ya gimana orang mau nolong, mau bantu gitu ya. Ya, makanya, menurut saya Pak, kita ini perlu banyak berhusnuzon, berprasangka baik ya, kepada kaum muslimin, kepada saudara-saudara kita. Jangan mengedepankan suudzonnya dulu gitu loh, ya. Orang nggak mau bantu kita, nggak nolong kita, nggak ngerti kita. Lah kita ini, mohon maaf ya, orang yang seperti apa? Tuh. Kalau kita jenis orang yang nggak mau bersosialisasi ya, maaf ya, nggak mau berbaur gitu ya. Bapak nggak pernah ikut pengajian, nggak pernah hadir di masjid, ya kan? Nggak pernah ikut komunitas-komunitas, ya. Ya gimana orang mau kenal sama kita gitu loh kan? Kita punya grup, kita nggak pernah ngomong apa-apa di grup-grup kita, nggak pernah komentar, ya kan? Ada yang ngucapkan assalamualaikum, kita nggak ngucapkan waalaikumsalam. Orang minta doa, kita nggak doakan, ya kan? Ya, jadi gimana orang mau tahu kita? Ya, saran saya, jadilah orang yang lebih bersosialisasi. Ikutlah pengajian-pengajian Pak, hadir, ya kan? Dengan pengajian itu kan nanti kan kita duduk, nah, salaman dengan orang, kenalan, ya kan? Ikutlah komunitas-komunitas supaya kita bertambah kawan, nah, gitu loh. Jangan malu untuk cerita kalau kita punya masalah, kan? Ya, ini poin penting sekali yang ingin saya katakan. Saya tetap yakin ya, bahwasanya eee, orang itu mau semodern apapun kehidupannya, serus apapun, pasti masih ada hati-hati orang yang mulia, masih ada hati-hati orang yang baik. Pasti masih banyak orang yang faham dengan firman Allah pada surah Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang mukmin itulah yang dikatakan bersaudara. Saya yakin itu, yakin Pak. Saya yakin dengan hadis Nabi SAW, "Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi." Ya. Allah itu akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Sahih Muslim. Kan? Saya yakin masih banyak orang-orang yang berhati mulia, ya kan, ringan tangan. Karena tersentuh dengan hadis Nabi SAW, "Masalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid." Permisalan orang-orang beriman itu dalam kasih sayangnya, ya, dalam kecintaannya kepada saudaranya, ya, dalam lembutannya bagaikan satu tubuh, ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Saya yakin itu, Pak.
Ya, saya yakin. Ya, jadi kalau kita itu berbaur dengan kaum muslimin, gabung di pengajian, di komunitas, ya, orang kenal sama kita juga baik sama orang. Pasti orang itu akan baik sama kita. Ya, jadi ketika orang nggak nolong kita, nggak nengok kita, nggak bantu kita, jangan-jangan tadi, ya kita emang nggak pernah bersosialisasi. Jangan-jangan mohon maaf ya, nah, kita ini maunya ditolong terus, tapi kita nggak pernah nolong orang, ya kan? Tuh, jadi ya orang nggak punya rasa apa ya istilahnya berbalas dengan kita. Tuh, ketika kita lapang berharta, kita nggak pernah bantu orang, ya kan? Kita sibuk dengan kesenangan kita sendiri, mamerkan harta kita, mamerkan kendaraan kita, mamerkan makan kita. Nah, ketika kita jatuh, aduh, jangan salahin kalau orang ketawain kita, Pak. Karena kita dulu tidak peduli kepada mereka gitu loh. Tapi saya tetap yakin tadi, masih ada orang-orang berhati mulia yang akan mengulurkan tangannya untuk nolong kita, ya. Itu poin penting. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting daripada itu. Bahwasanya, ya, kalau kita mau kuat dalam kehidupan ini, ya, mau tegar, ya, sesungguhnya pegangan kita yang hakiki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada pepatah orang Arab yang mengatakan begini, Pak, "Man i'tamada 'alan nasi malla." Siapa yang bergantung sama manusia, dia akan bosan. Wa man i'tamada 'ala malihi qalla. Siapa yang bergantung sama hartanya saja, maka harta itu akan habis. Wa man i'tamada 'ala aqlihi dhalla. Siapa yang berpegangan kepada akalnya, dia akan tersesat karena keterbatasan akal. Wa man i'tamada 'ala nafsihi ikhtalla. Siapa yang bergantung hanya pada dirinya sendiri, ya ikhtalla. Dia akan goyah, dia akan kelelahan. Wa man i'tamada 'ala Allah fala malla wala qalla wala dhalla wala ikhtalla. Dan siapa yang bergantung, berpegang hanya kepada Allah, fala malla, dia tidak akan bosan, wala qalla, gak akan habis harta karena Allah Maha Kaya, wala dhalla, gak akan tersesat, wala ikhtalla, dan dia tidak akan kecapean, kelelahan, tidak akan goyah. Jadi pegangan kita hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Tadi manusia kalaupun mau nolong kita, membantu kita mungkin ya sekali dua kali. Gak bisa kita itu minta terus pertolongan kepada manusia. Ya, berpeganglah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ada nasid bagus, Pak, yang sering dinyanyikan orang-orang itu dalam salawat-salawat itu ya. Ya. Yang mereka mengatakan bismillah tawakkalna lillah. Bismillah tawassalna bil. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Tuh. Dengan nama Allah, nah, tawakalna lillah, kami bertawakal kepada Allah. Bismillah tawassalna billah. Dengan nama Allah kami bertawassul, ya, minta pertolongan melalui Allah, nama-nama Allah. Ya kan? Bismillah tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah aku tawakal kepada Allah. Bismillah, 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 dengan nama Allah. Dengan nama Allah, dengan nama Allah. Bagus banget ini syair ini ya. Mudah-mudahan bisa menguatkan hati kita, ya kan, menguatkan jiwa kita, ya, bahwasanya kalau kita bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu hayyun la yamut, maha hidup dan tidak pernah mati. Dia maha kaya dan tidak pernah habis hartanya. Allah a'lam bishawab. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.